Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswita Auliatul Laili dengan NIM P1712018-1012 dari kelas 2A. Mohon maaf sebelumnya jika nanti ada background suara pengganggu karena kita berada di rumah masing-masing, jadi tidak bisa mengontrol suara-suara pengganggu tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kandungan logam berat berupa timbal dalam obat tradisional atau jamu untuk memenuhi tugas analisis obat tradisional. Logam berat sendiri merupakan kelompok unsur logam dengan massa jenis lebih besar yang pada tingkatan tertentu bisa menjadi bahan beracun dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup, terutama untuk bagi manusia. Kemudian, obat tradisional atau bisa disingkat dengan OT adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia dengan nomor HK.00.05.4.2411 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, salah satunya yaitu jamu. Selanjutnya kita masuk ke slide ketiga, yaitu timbal merupakan salah satu jenis logam berat yang sering juga disebut dengan istilah timah hitam. Timbal memiliki titik lebur yang rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga biasa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Timbal adalah logam yang lunak berwarna abu-abu kebiruan, mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi +2. Timbal juga mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,20 dan memiliki titik leleh 1740 derajat Celcius dan memiliki massa jenis 11,34 gram per centimeter kubik. Pada slide keempat, ini menjelaskan beberapa penyebab bagaimana timbal tersebut dalam jamu, yaitu pertama, proses produksi. Pelepasan logam dari peralatan produksi tersebut dikarenakan adanya pengkroposan atau pengkaratan sehingga kemungkinan besar logam timbal bercampur dengan jamu. Yang kedua, yaitu kondisi budidaya. Tanaman obat herbal atau bahan baku jamu sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga penggunaan pupuk dan pestisida perlu digunakan. Pupuk yang digunakan dalam budidaya bahan baku jamu yaitu pupuk fosfat yang mengandung logam timbal antara 5-156 ppm dan pupuk kandang sebesar 30-969 mg per kilogram. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem irigasi. Penanaman bahan baku jamu kemungkinan besar menggunakan air sungai untuk sistem irigasi. Air sungai tersebut sudah tercemar logam berat timbal akibat dari buangan limbah industri seperti baterai, kosmetik, dan deterjen. Selain itu, bisa berasal dari saluran pipa air yang sudah korosif. Yang keempat yaitu kemasan. Kemasan plastik berfilm atau PVC yang dapat mengakibatkan migrasi dari kemasan menuju jamu adalah mengandung logam berat dengan kadar maksimal logam timbal adalah 100 ppm.
Kemudian, pada slide ke-6 disebutkan beberapa efek atau dampak penambahan logam timbal pada jamu jika dikonsumsi oleh manusia, yaitu kelelahan, kelesuan, sakit kepala, sulit tidur, gangguan menstruasi, kehilangan libido, sulit berkonsentrasi, gangguan iritabilitas, dan absorpsi spontan pada wanita. Batas maksimum yang diberikan oleh BPOM untuk kadar logam timbal pada jamu yaitu kurang dari 10 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Nah, pada slide ke-8 ini mengenai penanganan keracunan timbal. Yang pertama yaitu menemukan dan menghilangkan sumber timbal. Jika dapat dihilangkan, sumber harus segel atau ditutupi dan dijauhkan dari anak-anak. Yang kedua, terapi kelasi. Dalam keracunan timbal berat, dilakukan minum obat dengan tujuan mengikat senyawa timbal yang telah menumpuk dalam tubuh. Timbal akan dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga yaitu terapi menggunakan EDTA. Pengobatan dilakukan untuk mengikat timbal dalam darah. Kemudian, persyaratan mutu obat tradisional yang sudah diatur oleh BPOM, yaitu jamu memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan secara tradisional dan akan terus berlangsung di tengah berkembangnya pengobatan modern. Guna meminimalisir adanya oknum produsen jamu tradisional yang nakal, maka BPOM membuat peraturan tentang persyaratan mutu obat tradisional. Dalam Perkabpom RI nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, nilai ambang batas cemaran obat logam timbal pada jamu adalah kurang dari 10 mg per kilogram atau miligram per liter atau ppm. Selanjutnya yaitu metode penentuan kadar timbal dalam jamu menggunakan instrumen AAS. Pertama yaitu preparasi sampel. Pertama, 0,5 gram sampel ditambahkan 11,25 mili HCl pekat dan 3,75 mili HNO3 pekat. Kemudian dipanaskan di atas hot plate dan ditutup dengan kaca arloji. Selanjutnya, setelah mendidih ditambahkan H2O2 sebanyak 2 mili dan kemudian didinginkan lalu disaring dengan kertas saring Whatman nomor 442. Pada preparasi larutan baku, pertama dibuat 5 seri konsentrasi kurva baku timbal. Selanjutnya dibaca dengan instrumen AAS pada panjang gelombang 217,0 nanometer. Selanjutnya lampu yang digunakan yaitu BGC D2. Volume yang diinjeksikan sebesar 20 mikroliter. Kemudian dihitung persamaan regresi linearnya. Pengukuran kadar. Pertama, sampel hasil digesti basah dibaca dengan AAS pada panjang gelombang 217,0 nanometer. Selanjutnya, nilai absorbansi yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear pada kurva baku masing-masing logam dan kadar cemaran logam dalam ppm. Kemudian dilakukan replikasi minimal 3 kali atau triplo. Pada slide ke-14 ini menampilkan beberapa contoh jamu yang dapat ditambahkan logam Pb. Bisa dilihat contoh-contoh jamunya. Kemudian pada slide ke-15 ini merupakan daftar pustaka penunjang materi yang telah saya sampaikan. Ada beberapa daftar pustaka di sini, bisa dibaca. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih banyak
kekurangan dan kesalahan, tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.